Bayangkan, seorang gadis sederhana harus mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan ibunya dari lilitan hutang 500 miliar. Tak pernah terbayang, solusi yang datang justru menjebaknya dalam pernikahan dengan seorang bos tambang Afrika berusia 68 tahun. Malam pertama, sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Apakah ia akan bertahan? Atau justru menemukan cinta yang tak pernah ia sangka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberi umur panjang yang berkah, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, aku dari Semarang, Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif, haru, dan penuh pelajaran hidup yang menyentuh hati. Namaku Naila Safira. Seorang gadis berusia 22 tahun yang baru saja menyelesaikan kuliah di sebuah universitas negeri di Semarang. Aku tumbuh dari keluarga sederhana. Ayah sudah lama meninggal dunia ketika aku masih duduk di bangku SMP, meninggalkan aku dan ibu sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa. Sejak saat itu, ibuku, Bu Ratna, menjadi satu-satunya orang yang menghidupi dan membesarkan aku dengan segala keterbatasannya. Ibu bukanlah perempuan kaya. Ia hanyalah seorang pedagang kain kecil-kecilan di pasar tradisional. Namun, karena rasa sayangnya padaku, ia nekat meminjam uang dalam jumlah besar kepada seorang rentenir demi membiayai kuliahku. Aku ingin kamu sekolah tinggi, Nai, supaya nanti tidak seperti ibu, hidup penuh kesulitan, katanya waktu itu dengan mata berkaca-kaca. Awalnya, aku tidak tahu berapa besar utang yang ditanggung ibu. Hingga suatu sore, rumah kami digedor keras oleh sekelompok debt collector. Suara teriakan mereka memecah keheningan. Bu Ratna, mana uangnya? Sudah jatuh tempo, totalnya 500 juta rupiah. Jangan main-main dengan kami. Aku yang sedang menyapu halaman langsung terpaku. 500 juta? Angka itu seperti petir yang menyambar kepalaku. Bagaimana mungkin ibu bisa melunasi jumlah sebesar itu? Aku melihat ibu berjongkok di ruang tamu, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Suaranya bergetar lirih. Tapi mereka tak mau tahu. Salah seorang dari mereka menendang kursi hingga hampir mengenai ibu. Aku segera berlari memeluknya. Jangan kasar. Kami akan bayar. Kami akan cari jalan. Seruku dengan air mata yang nyaris jatuh. Namun dalam hati, aku tahu, aku sama sekali tak punya jalan keluar. Malam itu, aku dan ibu duduk berdua di ruang tamu. Lampu temaram membuat wajahnya terlihat semakin lelah. Aku menggenggam tangannya yang keriput. Bu, kenapa ibu tidak cerita dari dulu? Kenapa memikul semua sendiri? Tanyaku dengan suara serak. Ibu tersenyum getir. Aku hanya ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Nah, kalau harus menanggung beban ini sendirian, biarlah ibu saja. Air mataku akhirnya jatuh. Aku merasa bersalah. Semua ini demi aku. Demi sekolahku. Demi mimpi yang ingin kulanjutkan. Tapi justru mimpi itu kini berubah jadi mimpi buruk. Di tengah keputusasaan itu, aku tak menyangka bahwa jawaban dari semua masalah ini akan datang dengan cara yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Seorang pria asing, dari tempat yang jauh, akan masuk dalam hidupku. Dan sejak saat itu, takdirku berubah selamanya. Keesokan harinya setelah kejadian debt collector itu, seorang tamu datang ke rumah. Ia adalah Pak Darto, paman dari pihak ayah yang jarang sekali berkunjung. Wajahnya serius, berbeda dengan biasanya. Dari tatapannya saja, aku sudah bisa merasakan ada sesuatu yang besar ingin ia sampaikan. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana. Paman membuka percakapan dengan suara rendah. Ratna, aku tahu kondisi kalian sekarang sedang berat. Aku datang membawa kabar, atau mungkin bisa disebut jalan keluar. Aku menoleh cepat. Jalan keluar? Kata itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Tapi tatapan mata paman justru membuatku merinding. Seakan cahaya itu menyimpan bayangan gelap yang tak terduga. Ada seorang pria yang bersedia melunasi semua hutangmu. Ratna. 500 juta itu akan hilang begitu saja. Asal Naila bersedia menikah dengannya.
Dek, jantungku seakan berhenti berdetak. Aku spontan menatap ibu, lalu paman, lalu kembali ke ibu. Apa maksud paman? Menikah? Dengan siapa? Tanyaku dengan suara nyaris pecah. Pak Darto menarik napas panjang. Namanya Emer Omari Karanja. Dia bos tambang batubara besar dari Afrika. Sudah tua, umurnya sekitar 68. Dia sedang berada di Indonesia untuk urusan bisnis. Aku kenal dia lewat salah satu relasiku. Entah bagaimana, ketika ia tahu kondisi keluargamu, ia langsung menawarkan bantuan. Tapi ya itu, syaratnya Naila harus jadi istrinya. Tubuhku terasa dingin. Dunia seakan berhenti berputar. Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa. Ingin menangis, tapi air mata belum sempat jatuh. Seorang asing, pria tua, tiba-tiba ingin menjadikanku istri? Ibu spontan menolak. Tidak mungkin. Naila masih muda. Bagaimana bisa dia menikah dengan pria setua itu? Suaranya gemetar, antara marah dan takut. Namun paman tidak bergeming. Ratna, kau tahu sendiri bagaimana kerasnya para penagih hutang itu. Kalau minggu depan tidak ada uang, rumahmu akan disita. Dan bukan hanya itu, mereka bisa saja bertindak lebih kejam. Aku tidak ingin melihat kalian terluka. Ini satu-satunya cara yang paling aman. Aku menggenggam tangan ibu. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat. Bu, aku tidak mau. Aku tidak sanggup. Menikah dengan orang asing yang bahkan tidak aku kenal? Apa aku hanya barter demi uang? Suaraku pecah. Air mata ibu akhirnya jatuh. Naila, ibu juga tidak ingin. Tapi apa ada pilihan lain? Hutang ini sudah menjerat kita. Kalau ibu bisa menanggung sendiri, ibu rela. Tapi tidak ada jalan. Aku terdiam. Kata-kata ibu menusuk jantungku lebih dalam daripada teriakan debt collector kemarin. Dalam hati kecilku, aku ingin lari sejauh mungkin. Tapi kemana? Apa yang bisa kulakukan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Bayangan pria asing bernama Omari itu menghantui pikiranku. Bagaimana rupanya? Bagaimana sikapnya? Apakah ia benar-benar tulus menolong? Atau hanya menjadikan aku sebagai boneka yang bisa ia miliki? Satu hal yang jelas, keesokan hari hidupku tidak akan pernah sama lagi. Karena lamaran mengejutkan itu, aku sadar, aku sedang berjalan menuju jalan buntu yang tak bisa kutolak. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Hanya berselang 2 minggu setelah pertemuan dengan Paman Darto, aku resmi dijodohkan dengan pria asing bernama Emer Omari Karanja. Semua proses berjalan begitu cepat, seolah tidak memberiku ruang untuk menolak atau sekadar mencerna. Pernikahan kami digelar sederhana, bukan di gedung megah atau rumah besar, melainkan di sebuah masjid kecil yang berada di kawasan hotel mewah di Jakarta. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, wajahku dipoles tipis oleh seorang prias yang disewa paman. Cermin di depanku menampilkan sosok gadis yang terlihat cantik, tapi matanya kosong. Seolah diriku bukan lagi aku, melainkan boneka yang siap dipajang di pelaminan. Ketika aku duduk bersisian dengan Omari, tubuhku gemetar. Aku menunduk, enggan menatap wajahnya. Yang ku tahu, ia tinggi besar, kulitnya legam, rahangnya kokoh, dan ada garis-garis usia yang tegas di wajahnya. Seorang pria berusia 68 tahun, sedang duduk di sampingku yang baru menginjak 22. Kontras itu membuatku mual. Ijab kabul berlangsung cepat. Suara berat Omari terdengar mantap saat melafalkan akad, meski dengan logat asing. Saya terima nikahnya Naila Safira binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Para saksi mengangguk, dan kalimat sah diucapkan. Dalam sekejap, statusku berubah. Dari seorang gadis biasa, aku kini menjadi istri sah seorang bos tambang dari benua lain. Ibu menangis sepanjang acara. Aku tahu, air matanya bukan hanya tangis bahagia, tapi juga penyesalan. Aku mencoba menahan diri agar tidak ikut pecah. Aku ingin kuat di hadapannya, meski dalam hatiku runtuh berkali-kali. Setelah akad selesai, tidak ada pesta, tidak ada musik,
tidak ada tamu berlimpah. Hanya doa singkat dari penghulu dan beberapa ucapan selamat dari paman serta kolega Omari. Semua terasa dingin, hambar, dan jauh dari gambaran pernikahan yang selalu kubayangkan sejak kecil. Di mobil menuju hotel, Omari duduk di sampingku. Ia hanya sesekali melirik, lalu berkata dengan suara dalam, "Terima kasih, Naila. Mulai hari ini, kau adalah istriku. Aku akan melindungimu dan ibumu." Aku menelan ludah, berusaha menjawab, tapi suara tercekat di tenggorokan. Yang keluar hanya gumaman lirih. Iya. Di balik jendela, kota Jakarta berkelebat. Gedung-gedung tinggi, lampu-lampu jalan, dan hiruk-pikuk orang-orang yang berjalan, semua terlihat seperti dunia yang berbeda dari diriku. Dunia mereka penuh kebebasan. Sementara aku, terikat dalam pernikahan tanpa cinta, yang bahkan tak pernah kuminta. Malam itu, ketika akhirnya aku masuk ke kamar hotel bersama Omari, rasa takut menyergap lebih besar dari sebelumnya. Aku sadar, pernikahan ini baru saja dimulai. Dan malam pertama yang selalu menjadi impian indah bagi banyak pengantin wanita, bagiku justru menjadi malam penuh ketegangan yang menanti di balik pintu. Pintu kamar suite hotel itu menutup dengan suara berat. Degupan jantungku seakan berpacu lebih kencang dari biasanya. Aku berdiri kaku di ambang pintu, sementara Omari berjalan masuk dengan langkah tenang. Kamar itu luas, penuh kemewahan, dinding berlapis marmer, lampu gantung kristal, dan ranjang king size yang seolah menjadi pusat perhatian. Tapi semua itu tak mampu menenangkan hatiku yang porak-poranda. Aku menunduk, menggenggam erat ujung kebayaku. Dalam kepalaku hanya ada satu bayangan. Malam ini ia akan memaksaku. Malam ini, aku akan kehilangan segalanya tanpa cinta, tanpa kerelaan. Omari duduk di kursi dekat ranjang, lalu melepas jas hitamnya perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan mata dalam. Pandangannya membuatku semakin gugup. Aku mundur setapak, punggungku menempel ke dinding. "Naila." Suaranya berat, bergetar dengan logat asing. "Kau tampak sangat takut. Apakah aku terlihat seperti monster bagimu?" Aku terkejut. Pertanyaan itu tak pernah kuduga. Aku menggigit bibir, ragu menjawab. Saya hanya belum terbiasa, Pak," ucapku terbata. Omari tersenyum tipis, lalu bangkit. Aku spontan memejamkan mata, mengira ia akan mendekat dan menyentuhku. Namun, langkahnya justru menuju meja kecil di sudut kamar. Ia menyalakan beberapa lilin aromaterapi, membuat ruangan yang awalnya dingin kini dipenuhi cahaya hangat dan wangi lavender. Ia menuang segelas minuman dari botol wine mahal, lalu menatapku. "Aku tahu agamamu tidak membolehkan minuman ini. Jangan khawatir, aku tidak memaksamu." Ia hanya meneguh perlahan, lalu duduk kembali. Keheningan mengisi ruangan. Aku bingung. Bukankah malam pertama biasanya penuh desakan? Bukankah ia sudah menebusku dengan hutang ibu? Kenapa ia tidak melakukan apa-apa? "Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, Naila," katanya tiba-tiba. Aku menoleh kaget. "Aku tahu kau menikah denganku bukan karena cinta, melainkan karena keadaan. Aku tidak ingin menambah luka dengan memaksamu. Cukuplah kau tidur di sampingku malam ini. Itu sudah lebih dari cukup." Air mataku mendesak keluar. Aku menutup wajah dengan tangan, tak kuasa menahan sesak di dada. Semua prasangka yang kubawa sejak awal seakan runtuh seketika. Omari, pria tua asing yang kuanggap akan memperlakukanku sebagai barang, justru menunjukkan sisi yang tak pernah kubayangkan. Ia mengambil selimut, lalu membentangkannya di sisi ranjang. "Tidurlah, Naila. Aku janji, aku tidak akan menyakitimu." Aku menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, dalam keremangan cahaya lilin, aku melihat bukan sekadar pria tua kaya, melainkan manusia dengan luka dan rasa sendiri. Malam itu, aku berbaring di ranjang mewah, tubuhku masih kaku. Tapi anehnya, ketakutanku mulai berganti dengan rasa lega. Malam pertama yang kupikir akan jadi mimpi buruk, ternyata justru membuka sedikit celah harapan. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti mimpi aneh bagiku.
Aku resmi menjadi istri seorang pria tua asing. Tetapi hubungan kami tidak seperti bayanganku. Omari tidak pernah memaksaku. Ia tetap menjaga jarak, meski setiap malam kami tidur di kamar yang sama. Kadang aku terjaga sampai larut, memperhatikannya dari sisi ranjang. Ia tampak begitu tenang saat membaca buku tebal berbahasa asing atau menulis sesuatu di jurnal kulit berwarna coklat tua. Namun, semakin lama aku bersamanya, semakin terasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ada duka yang ia tutupi dengan senyum. Ada rahasia yang mengendap di balik tatapan matanya. Suatu sore, ketika kami duduk di balkon hotel menghadap kota Jakarta, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, bolehkah saya tahu, mengapa Bapak mau menikahi saya? Padahal kita bahkan tidak saling kenal sebelumnya." Omari terdiam lama, seolah menimbang apakah aku layak tahu. Lalu ia meletakkan cangkir tehnya dan menatapku dalam. "Naila, aku sudah lama hidup sendiri. Istriku meninggalkan aku puluhan tahun lalu. Ia pergi bersama sahabatku sendiri, setelah menguras sebagian besar harta yang kupunya. Sejak saat itu, aku hanya fokus bekerja, membangun tambangku dari nol. Kekayaan, kejayaan, semuanya kuraih. Tapi hatiku tetap kosong. Aku tercekat. Jadi itulah luka yang selama ini ia simpan. Ketika aku melihatmu pertama kali lewat foto yang diperlihatkan pamanmu, lanjutnya, ada sesuatu pada matamu, Naila. Aku melihat ketulusan, kepasrahan, dan kesedihan yang sama seperti aku rasakan dulu. Aku tahu, mungkin caraku salah, membeli jalan menuju pernikahan kita. Tapi aku tidak mencari nafsu. Aku mencari teman. Seseorang yang bisa melihatku bukan hanya sebagai bos tambang atau orang kaya. Aku menunduk. Dadaku terasa hangat sekaligus perih. Selama ini aku hanya melihatnya sebagai pria tua yang membeli nasibku. Aku tidak pernah mencoba melihat sisi manusianya. Kenapa Bapak tidak menikah lagi? Bukankah dengan harta sebanyak itu, banyak wanita yang mau? Tanyaku lirih. Omari tersenyum miris. Itulah masalahnya, Naila. Semua orang datang padaku karena uangku. Tidak ada yang datang karena aku. Kau mungkin satu-satunya yang hadir bukan karena keinginanku, melainkan karena keadaan. Justru itu, aku percaya kau bisa lebih jujur padaku dibanding wanita manapun. Air mataku menetes tanpa kusadari. Kata-katanya menembus hati. Aku yang awalnya hanya merasa terjebak, kini mulai memahami bahwa mungkin Allah memang menuliskan takdir ini bukan sekadar hukuman, melainkan jalan lain untuk sebuah pelajaran. Malam itu, aku tidak lagi tidur dengan hati ketakutan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa sedikit damai. Ada rahasia di balik sosok Omari yang keras. Ia hanyalah seorang manusia rapuh yang merindukan kasih sayang. Dan entah kenapa, hatiku mulai luluh sedikit demi sedikit. Waktu berlalu lebih cepat daripada yang kusadari. Tanpa terasa, sudah 3 bulan aku hidup bersama Omari. Awalnya, setiap hari hanya kulalui dengan rasa terpaksa. Aku menjalani semua seperti boneka tanpa nyawa. Namun perlahan, semuanya berubah. Omari bukan suami seperti yang kutakuti. Ia tidak pernah mengangkat suara padaku. Setiap pagi, ia selalu menanyakan kabar ibu. Bahkan, ia menyuruh asistennya secara rutin mengirimkan uang belanja dan biaya pengobatan ke rumah. Aku tahu, ibu mulai hidup lebih tenang sekarang. Melihat itu, hatiku menghangat. Aku juga mulai mengenal kebiasaan kecilnya. Ia suka minum teh hangat sebelum tidur, bukan kopi. Ia senang membaca buku sejarah, dan sering bercerita padaku tentang Afrika, tentang gurun yang luas, tarian tradisional, juga tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan. Kadang aku hanya mendengarkan. Tapi dari situ aku belajar bahwa di balik sosok pria tua kaya raya itu, ada seorang anak kecil yang dulu miskin dan tersakiti. Hubungan kami perlahan tidak lagi terasa seperti keterpaksaan. Omari berusaha keras memahamiku. Ia bahkan mulai belajar bahasa Indonesia. "Aku, sayang, kamu," katanya suatu malam dengan logat kaku, membuatku spontan tertawa. Ia ikut tertawa, dan malam itu untuk pertama kalinya aku merasa bahagia di sampingnya.
Namun titik balik benar-benar datang pada suatu malam yang hening. Hujan turun deras di luar jendela hotel, sementara aku duduk di ranjang dengan pikiran kosong. Tiba-tiba Omari duduk di sampingku, menatapku dengan sorot mata yang berbeda, hangat, penuh rasa percaya. Naila, ucapnya lirih, aku tahu kau belum sepenuhnya menerima aku. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku hanya ingin kau jujur pada hatimu. Jika suatu hari kau siap, maka aku akan benar-benar menganggapmu bukan hanya istri di atas kertas, melainkan belahan jiwa. Hatiku bergetar. Air mataku jatuh begitu saja. Tanpa sadar, aku meraih tangannya. Pak, aku siap. Aku ingin mencoba. Bukan karena hutang, tapi karena aku ingin benar-benar menjadi istrimu. Omari terdiam, lalu tersenyum dengan wajah yang penuh kelegaan. Ia menarikku ke dalam pelukannya, erat, hangat, tanpa paksaan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan dekap seorang suami, bukan sebagai orang asing, melainkan seseorang yang hatinya kini kusambut dengan tulus. Malam itu, aku tidak lagi merasa terperangkap. Malam itu bukan tentang hutang, bukan tentang paksaan. Malam itu adalah awal dari cinta yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Cinta yang hadir di tempat paling tak terduga, dari pria yang semula hanya kukenal sebagai bos tambang Afrika, tetapi kini menjadi bagian penting dari hidupku. Itulah kisahku, sahabat semua. Dari seorang gadis biasa yang harus menikah demi hutang, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dalam pelukan seorang bos tambang Afrika. Pelajaran pentingnya, kadang takdir Allah memang terlihat pahit di awal, tapi di balik itu tersimpan rencana indah yang tak pernah kita sangka. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar bisa terus mengikuti kisah-kisah menggetarkan hati lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.